Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Lasa Kristi. Selamat pagi Lasa Marcel. Nah, adik-adik gimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik aja kan? Ya dong. Nah, di pagi yang cerah ini kita semua sudah diberi kesempatan untuk berkumpul kembali di sekolah minggu. Kan tentunya kita bersyukur banget ya Lasa di tengah kondisi yang banyak virus gini. Iya. Ya, maka dari itu sebelum ibadah dimulai, mari kita berkumpul dalam doa. Mungkin Lasa Kristi bisa memimpin kita dalam doa? Oke, yuk semuanya lipatkan tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan yang telah berikan kepada kami. Sekarang kami mau memulai sekolah minggu. Tuhan mohon berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, gimana nih adik-adik? Sudah semangat belum? Kalau semangat artinya apa? Harus berdiri dong, Lause. Berdiri yuk, berdiri. Yuk, berdiri. Mari kita berdiri dan pujikan satukanlah hati kami. Nah, sudah semangat semuanya adik-adik. Tapi kalau semangat-semangat gini ada satu nih yang nggak boleh kita lupain. Apa ya Lause Kristi kira-kira? Persembahan Lause. Oh iya, persembahan. Nah, adik-adik semuanya, persembahan kali ini bukan disebarkan melalui kantong, tapi melalui QR Code. Untuk anak-anak sekolah minggu di GKA Gloria Galaksi, scan barcode-nya ada di scan GKA Gloria Galaksi ya. Kalau sekolah minggu Pakuwon di mana Lause? Kalau di Pakuwon di GKA Gloria Pakuwon.
Oke, sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita sama-sama menyanyikan burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Ayo adik-adik, kan kita sudah memberikan sebagian dari apa yang kita miliki. Mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangan, kita tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ya Tuhan. Semoga persembahan kami bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita nyanyikan Yesus Pokok. Dengan semangat ya tentunya adik-adik. Yuk, ikutin gerakannya ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus
Yesus pokok dan kitalah karangnya, tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Selamat pagi adik-adik. Wah, ketemu lagi nih sama Lause Juli. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo kita berdoa dulu ya. Kita minta tolong sama Tuhan yang punya firman, agar kita bisa mengerti, kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh sekolah minggu lagi pagi ini. Tuhan, tolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan, untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 sampai 4 sampai ayatnya ke-22. Wah, panjang ya. Nanti adik-adik bisa baca di rumah, atau yang ada daftar baca ayat Alkitab kan sudah baca tuh dari Senin sampai Sabtu ya. Nah, adik-adik langsung akan mulai ya menceritakan firman Tuhan. Langsung mau tanya dulu adik-adik, siapa di sini yang bisa berenang? Angkat tangannya. Wah, banyak yang angkat tangan ya. Pinter berenang. Ada les berenang? Wah, ada yang les berenang. Siapa yang belum bisa berenang? Angkat tangannya. Oh, ada juga yang angkat tangan, termasuk Lause. Lause bisanya little I can, dikit-dikit doang. Adik-adik Lause inget, sebelum pandemi, Lause Juli diajarin berenang sama suaminya Lause. Diajarin berenang. Wah, waktu masuk ke kolam renang ya adik-adik, ya kolam renangnya setinggi apa? Setinggi gini nih. Lause Juli kan nggak tinggi-tinggi amat ya, jadi kolam renangnya setinggi gini airnya. Terus habis itu, Lause ketakutan. Lause pegang dinding samping. Suami Lause bilang, ayo Ma. Ayo jalan, harus berani, harus mulai dari langkah pertama. Kamu harus maju, ayo jalan. Lause Juli nggak berani, nggak mau, aku nggak mau pergi, aku mau tetap di sini. Terus suami Lause bilang lagi, ayo harus mulai. Kalau nggak mulai dari langkah pertama, nggak akan bisa-bisa, nggak akan pinter-pinter. Wah, terus Lause mulai ya, melangkahkan kaki sekali, 2, 3. Akhirnya, wah lumayan sampai tengah. Terus mulai terabung, mulai berenang, lumayan bisa. Meskipun sampai setengah kolam, setelah itu pandemi. Nah, nggak lagi belajar. Nah, adik-adik, banyak hal yang bikin kita nggak berani. Kita nggak bisa melakukan sesuatu karena nggak berani. Terus nggak mau mulai. Sama dengan memberitakan Injil. Nah, berapa waktu yang lalu Lause Cindy ada cerita tuh, pakai buku-buku yang nggak ada kata-kata, tapi ada warna doang. Ada warna hitam, warna merah, warna putih, warna kuning, warna hijau. Lause Cindy ajarin kita bagaimana menceritakan, mengabarkan Injil. Adik-adik sudah mulai belum? Mungkin ada yang jawab, nggak berani Lause, aku takut ditolak. Nanti aku cerita orangnya bilang, udah anak kecil tahu apa? Atau aku cerita, nggak mau denger. Wah, adik-adik, ada perasaan takut ditolak, ada perasaan takut gagal. Namun adik-adik Lause kasih tahu satu rahasia ya. Jangan takut gagal. Tugas kita maju aja, beritakan aja. Ada satu nih akan bantuin kita, Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita untuk memampukan kita memberitakan firman Tuhan. Hari ini kita akan dengar cerita bagaimana Roh Kudus menolong para murid Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, suatu hari ada seorang yang lumpuh, dia sudah berpuluh-puluh tahun dia lumpuh. Dia duduk di dekat pintu bait Allah, namanya pintu Gerbang Indah. Nah, namanya Gerbang Indah, dia duduk di sana. Setiap hari teman-temannya datang, angkut dia, bopong, dudukin dia di sana. Ngapain ya? Untuk minta uang, karena dia gak bisa kerja. Kakinya gak bisa jalan, lumpuh badannya. Dia minta uang, kasihan Bu, kasihan Pak, kasihan Bu. Adik-adik mungkin saja ketika dia lihat orang masuk ke bait Allah, dia bayangin, aduh enaknya ya kalau kakiku bisa jalan seperti mereka. Enaknya ya kalau aku bisa melompat seperti mereka. Suatu hari pengemis ini melihat Rasul Petrus dan juga Yohanes. Mengapa ya Bapak Petrus sama Yohanes disebut Rasul ya? Adik-adik, pada zaman itu sampai sekarang, murid-murid Yesus diberi gelar Rasul, termasuk Paulus. Nah, mereka disebut Rasul, Rasul Petrus, Rasul Yohanes.
Nanti sepanjang waktu ini kita akan dengar nih tentang rasul ya. Rasul itu murid Yesus yang dipilih oleh Tuhan Yesus ya. Dia melihat ada Rasul Petrus sama Rasul Yohanes datang ke bait Allah. Terus dia bilang, berilah aku uang, kasihani aku, kasihan aku lapar gitu ya. Terus Rasul Petrus sama Rasul Yohanes lihat dia. Rasul Petrus bilang, gak punya, emas perak aku tidak punya. Tetapi apa yang aku punya akan kuberikan padamu. Apa yang dia punya? Dia bilang begini, demi nama Yesus Kristus dari Nazaret itu berjalanlah. Terus Rasul Petrus datang, Rasul Petrus pakai tangan kanan dia angkat, berdiri pengemis itu. Ajaib loh. Dalam nama Tuhan Yesus, pengemis itu bisa jalan. Waduh, dia senang sekali, dia melompat. Wah, dia senang. Ore, aku bisa jalan, aku bisa melompat. Dia mengabarkannya kemana-mana. Semua orang datang untuk lihat. Karena mereka tahu, ini Bapak ini sudah puluhan tahun gak bisa jalan. Wah, dia senang sekali. Dia bilang, puji Tuhan, aku bisa jalan, terpujilah Allah. Orang-orang pada heran. Loh, kok bisa jalan ya? Jangan-jangan kedua orang itu yang tadi bisa bikin dia jalan. Wah, terus Rasul Petrus sama Yohanes tahu. Wow, terus Rasul Petrus sama Rasul Yohanes dengan pertolongan Roh Kudus, mereka mulai memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang itu. Mereka bilangnya apa? Bukan kami, bukan karena aku yang menyembuhkan orang ini, karena kuasa nama Yesus. Kuasa Yesus Kristus, iman percaya terhadap Yesus Kristus yang menyembuhkan orang ini. Yesus itu siapa? Yesus itu yang kamu serahkan pada Pilatus untuk dibunuh, yang sudah mati dan dibangkitkan oleh Allah. Sekarang dia ada di surga, dia ada bersama Bapa di surga. Dialah yang kami beritakan. Yesus itulah yang kami beritakan. Dia juru selamatnya dijanjikan, anak Allah itu sendiri yang sudah bangkitkan Allah dari orang mati. Sekarang saatnya kamu bertobatlah dari dosamu, memohon pengampunan padanya. Wah, Rasul Petrus mengabarkan berita pertobatan kepada mereka. Tapi adik-adik, ketika itu diperdengarkan, ketika itu dikabarkan, ada orang yang gak suka. Para pemimpin Yahudi begini. Apa itu? Siapa itu? Yang ceritain tentang Yesus. Kita kan gak suka sama Yesus. Gak usah cerita tentang Yesus. Ayo tangkap mereka, jebloskan ke dalam penjara. Rasul Petrus dijeblosin ke dalam penjara sama Rasul Yohanes. Wah, dijebloskan ke dalam penjara. Terus adik-adik, tapi tidak berhenti di sana. Roh Allah bekerja di hati orang-orang yang sudah mendengarkan tentang Yesus. Banyak yang bertobat. Dan pada saat itu orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu ada sekitar 5.000 orang. Banyak ya adik-adik ya. Roh Kudus mempertobatkan mereka. Terus Bapak Petrus sama Rasul Petrus sama Yohanes kan sudah di penjara. Apa yang terjadi sama mereka? Adik-adik, keesokan harinya Rasul Petrus sama Rasul Yohanes dibawa ke pengadilan. Wah, mereka disidang. Para pemimpin agama tanya sama mereka, hei kamu, coba dari mana kuasa yang kamu pakai itu? Dengan kuasa siapa kamu bisa menyembuhkan orang yang sudah lumpuh berpuluh-puluh tahun itu? Adik-adik, harusnya kalau langsung di sana langsung mikir-mikir ya, aduh di dalam sidang ya udah di penjara, langsung mungkin takut ya adik-adik ya. Tapi Rasul Petrus tidak takut sama Rasul Yohanes. Karena ada siapa? Ada Roh Kudus yang memberikan keberanian. Wah, Roh Kudus memberikan hikmat mereka untuk sekali lagi bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mereka bilang seperti ini, kami melakukannya di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang sudah kamu salibkan. Tetapi ingat, meskipun dia disalibkan, dia dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati. Aku ingin kamu sekalian tahu ya, aku ingin kamu tahu semuanya bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Tidak ada di dalam nama lain selain dalam Yesus Kristus, juru selamat yang hidup itu. Wah, Rasul Petrus dan Yohanes berani sekali ya, karena Roh Kudus membantunya. Terus para pemimpin Yahudi ini mereka jadi heran. Ini aku kenal ini si Petrus ini. Dia ini nelayan. Nelayan itu harusnya tidak terlalu berpendidikan. Kok bisa dia menjawab dengan penuh hikmat? Kok bisa ya dia punya keberanian seperti itu? Dia kan cuma penjala ikan. Mereka terheran-heran, dari mana kuasa Petrus? Dari mana kuasa Yohanes memberitakan tentang Yesus itu?
Adik-adik mereka heran, mereka terheran-heran, mereka masih jengkel. Mereka pengen sekali menangkap Petrus dan Yohanes. Namun mereka takut karena sudah banyak orang yang percaya Tuhan Yesus. Belum lagi mereka yang melihat bagaimana orang lumpuh itu dijadikan berjalan oleh Tuhan Yesus. Mereka takut sama orang-orang yang percaya itu. Lalu mereka bilang sama Petrus, kamu Petrus, tak cerita lagi ya tentang Yesus ya. Nanti kamu kami penjara, kamu tangkap. Gak boleh lagi cerita tentang Yesus ya. Apakah Bapak Petrus takut? Tentu tidak. Bapak Petrus bilang gini, silakan sekarang kamu pilih sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Wah, kami tidak akan berhenti menceritakan tentang Tuhan Yesus. Petrus tidak berhenti, Yohanes tidak berhenti. Mereka terus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mereka lebih takut kepada Allah. Karena perintah menginjili itu, perintah menceritakan tentang Tuhan Yesus itu adalah perintah dari Allah. Dan harus dilakukan. Akhirnya para pemimpin Yahudi dan ahli Taurat mereka terpaksa melepaskan Petrus. Petrus dan Yohanes mereka dibebaskan dari penjara. Mereka tidak disidang lagi. Wah, mereka nggak menemukan cara menghukum Petrus dan Yohanes. Adik-adik yang terkasih, adik-adik yang Allah sayangi, dari sini kita lihat Petrus dan Yohanes mereka tidak takut. Karena ada siapa? Roh Kudus memberikan keberanian. Roh Kudus yang menolong mereka untuk bercerita, untuk menginjili. Adik-adik tugas menginjili, menceritakan Tuhan Yesus bukan tugas lause-lause doang, bukan tugas hamba Tuhan doang. Tetapi firman Tuhan berkata nih, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga kan dibilang ya, kamu harus menginjili. Ceritakan tentang aku, ajar mereka, muridkan mereka, ceritakan tentang aku terus menerus. Tunggu, kamu tidak perlu takut. Wah, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus bilang, aku menjanjikan Roh Kudus akan turun beserta dengan orang-orang percaya. Memberikan keberanian, memberikan kemampuan untuk cerita. Yang perlu kita lakukan apa? Taat sama Tuhan. Wah, aku mau Tuhan, aku mau ceritain. Cerita ke siapa? Ini loh masa corona, gak mungkin aku keluar, nanti kena virus. Bener, gak boleh keluar-keluar dulu ya. Kita bisa cerita ke siapa? Mulai cerita ke mama papa. Yang koko cici, koko cece boleh cerita ke dedek. Yang dedek cerita ke mbak di rumah. Cerita ke mama papa, mulai latihan dulu. Nanti setelah corona lewat, ceritain ke teman-teman di sekolah. Atau waktu via Zoom. Wah, lo tahu beberapa sekolah waktu Zoom itu kan ada kalanya dibebasin tuh. Ya, kayak istirahat bermain gitu ya, boleh ngobrol. Boleh cerita di sana, gak perlu malu. Tuhan Yesus saja gak malu sama kita. Kita yang berdosa diselamatkan sama Tuhan. Dia gak malu mengangkat kita kembali sebagai anak. Harusnya kita gak malu loh mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Ceritain tentang Tuhan Yesus. Ya, adik-adik loh saya kasih tugas ya. Ceritain tentang Tuhan Yesus, latihan dulu. Cerita ke mama, cerita ke papa. Oke? Ayo sekarang kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mati bagi kami. Engkau mengangkat kami yang berdosa ini, yang tidak berharga ini menjadi berharga. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami bercerita tentang Engkau. Roh Kudus pimpin kami, beri kami hikmat, bantu kami bicara, beri kami keberanian. Sama seperti Engkau beri keberanian pada Petrus dan Yohanes, beri juga kepada kami. Kami mau belajar taat. Kami mau mulai cerita tentang Tuhan Yesus. Kami tidak malu sama iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo sekarang kita mau hafal ayat hafalan. Hari ini spesial. Kelas kecil, tengah, besar ayat hafalannya sama. Dari Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Isinya apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayo dihafal, nanti ketika kalian susah, kalian ingat, oh ya Tuhan bilang, semua hal bisa aku lewati karena aku punya Tuhan yang memberi kekuatan padaku. Ya, dihafal semuanya ya. Kisah firman Tuhan hari ini berakhir sampai di sini. Akan dilanjutkan lagi minggu depan. Dan sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Ayo dikerjakan baik-baik ya. Teman-teman, cerita hari ini menarik bukan?
bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh kakinya menjadi bisa berjalan. Kita juga harus berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang terkena virus corona. Nah, hari ini kita akan melakukan aktivitasnya, yaitu menyusun puzzle-puzzle. Nah, saya menemukan dua cara, yaitu yang pertama memberikan lem kepada belakang gambarnya, yang kedua yaitu menempelkan double tape kepada belakang gambar tersebut. Nah, saya menggunakan double tape untuk menempel. Yuk, kita tempel. Jadi deh, selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.